Yo guys, balik lagi seperti biasa bersama saya tentunya Uki Kevin. Kita bahas lagi yang lagi viral sekarang guys, yaitu tentang apa? Tentang Sheila Sokya tentunya, bersama ada Doktif, Nikita Mirzani, dan juga ada kabar dari Fitri ya, dan ada Emma Waroka. Nah, ini beberapa berita ya tentang info mereka ya. Nah, kita lihat beritanya seperti apa. Buat kalian ya, maaf aku sebelum mulai ya, ada pengumuman dulu nih sebelum mulai. Ada pengumuman buat kalian baru mampir, jangan lupa nih bantu subscribe Uki Kevin supaya kalian gak ketinggalan update terbaru yang lagi viral. Terus juga bantu aku supaya mendapat silver button karena sebentar lagi 100.000 subscriber guys. Waduh, mudah-mudahan dalam waktu dekat ya. Tinggal 1.300 lagi nih. Jadi mohon bantu supaya aku cepet-cepet dapat silver button guys. Nah, kita lihat beritanya seperti apa. Yuk kita tonton bareng-bareng. Tonton sampai selesai baru kita reaction bareng-bareng, tulis di kolom komentar guys. Dari kemarin orang-orang pada kayak kepanasan kebakaran jenggot ya, ada yang DJ, band artis-artisan, gitu ya, gue pegang-pegang pala, megang rambut kayak monyet. Bu, yang bilang hari ini tuh siapa ya? Gue cuma bilang mau siap-siap, mau lihat ada 3 orang tersangka. Gue kan nggak kasih tahu hari, harus hari ini atau kapan. Yang pasti dalam waktu dekat. Lo tahu yang namanya proses pemanggilan itu berkali-kali. Ya, belum gelar perkara, gimana menjadi tersangka? Ini pakai otak. Kan emang lagi dipanggil satu-satu lagi. Hari ini juga ada tuh yang dipanggil. Ya, nih, ke Jaktim. Kasus apa? Pencemaran nama baik. Gak ada tiba-tiba ujuk-ujuk jadi tersangka, terus ditangkap, ditahan pakai baju oranye tuh gak ada. Pakai otak, Bu. Udah nge-DJ aja nih, esek. Ya Allah, musiknya juga ampun deh, kuping gua gak masuk di kuping gua, sorry gak level. Waduh. Konsepnya itu gimana ya? Nama panggung lu kan CS. Ini mirip sama ya Bella kan? ya wajahnya. Terus itu ID lu isinya ini. Terus lu ngelapor tekotek ke Polda dengan bawa yang bukan ID lu. Gue pengen tahu deh. Cantik kayak model. Dan pengen tanya sama pengacaranya atau lawyernya. Itu lawyer bener-bener menyelidikin KTP-nya, ID-nya nggak sih? Itu kan nggak bisa, nggak masuk. Kadang-kadang lucu deh, mau punya 1001 cara tapi nggak bisa, nggak nembus juga. Ular melingkar-lingkar di pagar Pak Umar, menyala Umar. Video CCTV Doktif udah rilis mengenai dia yang dilabrak. Buruan kalian ramein. Di situ udah jelas seperti apa tingkah lakunya. Waduh. Kalian share tuh ke grup keluarga ya, grup arisan, grup nongkrong, grup ngopi, grup mokel, grup puasa, grup bukber. Udah kirim semuanya itu, udah jelas videonya. Nah, apalagi nih? Jadi Doktif menunjukkan CCTV kejadian waktu di dalam restoran katanya guys. ada tas warna biru. Nah, itu dia pikir Untuk CCTV-nya ada ya. Unboxing. Biasanya Dia CCTV-nya mau tarik lenyap. gitu sebenarnya dia. Ini nggak kelihatan dari sini nih. Dia mau tarik gitu. Ada di bawah. Dia mau ngambil tas biru, dipikirnya itu adalah produk yang unboxing, tetapi Allah berkehendak lain bahwa itu bukan ya, sudah diamankan ya, unboxing itu sudah diamankan. Dokter nggak tahu, nggak kebayang jika itu adalah produk yang sudah di unboxing. Gimana resellernya nanti? Oke, tuh, lihat kan pegang, lihat banget dia megang dokter, tapi alasannya tidak pernah megang. Nah, pintunya lihat ya, mulai. Tuh ada pengunjung, masih ada pengunjung ya guys, tadi keluar, pintunya sudah mulai. Siapa ini oknum di dalam? Mereka mengaku polisi ya, mereka mengaku dari polisi ya. Tuh kalian lihat terus. Oke tuh mereka. Nah kalian lihat, itu menyuruh untuk meminta memanggil polisi ya, jadi bukan pergi ya. Mereka meminta untuk pelayan di resto itu memanggil polisi. Oke. Nah lihat ya, jelas sekali. Tuh itu pengunjungnya merasa nggak nyaman ya, oke. Pengunjung yang lain mau keluar, minta keluar, nggak nyaman banget. Dan kita ini sebagai orang yang beradab nggak mungkin melakukan perdebatan di situ. Ya iyalah, kalau kita jadi tamu juga di situ pasti apa sih, ada apa, takut kena ini juga ya, keseret juga gitu. Jadi wajar kalau nggak nyaman ya. Kita lihat lagi.
Ini menurut Fitri Salhuteru, dia membela Sheila Sofia dan Dr. Reza karena mereka benar dan tidak bersalah. Waduh, kok bisa? Masa? Kalau tidak bersalah, maaf ya, bukannya aku memihak salah satu termasuk Nikita Mirzani atau Doktif gitu ya. Masalahnya, kenapa sekarang dia nggak jualan produk skincare lagi gitu ya, pindah ke baju? Ya, itu jadi masalah. Dan kenapa dia juga menyuap Nikita Mirzani untuk membungkam supaya nggak ini lagi. Ya kalau produknya tidak ada masalah, nggak mungkin sampai menyuap-menyuapan seperti itu. Kalau aman-aman aja, ya udah nggak usah pakai suap-suapan gitu ya. Jadi ya dari sini kalian bisa sudah tahu lah, sudah jelas ya masalahnya seperti apa gitu ya. Kalau memang dia tidak bersalah ya nggak mungkin jam suap gitu ya. Termasuk Nikita Mirzani juga ya harusnya ya kalau dia ini ya harusnya jangan mau disuap ya. Harusnya ya udah diumbar-umbar aja gitu tanpa harus menyuap-nyuapan gitu guys. Harusnya gitu. Di sini aku tidak memihak salah satu ya. Karena ya menurut aku untuk kasus kali ini Nikita Mirzani salah, termasuk juga ya ini juga ya. Sekarang Kak Fitri sering banget foto bareng sama Dr. Reza Grade sama Kak Sheila, terus secara bertiga terus-terusan. Banyak yang pokoknya ada yang pro, ada yang kontra juga Kak. Masalah kan namanya dunia maya, pro dan kontra itu biasa. Tetapi aku orang yang selalu, menurut aku selalu berdiri di orang yang benar. Gitu. Apapun masalahnya, siapapun orangnya, kalau dia benar pastilah aku bela. Gitu. Aku tegak. Insya Allah aku tidak akan pernah membela kalau orang salah. Waduh, apa ini? Lihat mukanya kok sampai gitu banget sih. Ya ampun, ada lagu aku skip aja ya. Serba bisa memang si Dr. Reza ini dokter apa nih? Temuan itu gimana sih? Dugaan Doktif Praswami Reza dari dokumennya. Saya tahu semua. Tahu apa Pak? Sama dokter. Sebenarnya saya tahu semua ceritanya lengkap. Saya tahu juga semua lah, pokoknya dari A sampai Z, baik modusnya atau apapunnya. Tapi saya menolak untuk berbicara. Ada waktunya nanti untuk berbicara, tapi bukan sekarang waktunya. Biar polisi saja lah yang menentukan, bukan aku yang menjawabnya. Ya. Kalimat polisi dulu. Aku nggak mau menjadi rusuh dan ribut lagi di media sosial sih. Jadi biar polisi aja yang jawabnya, benar ataupun salah, biar mereka aja yang menentukan. Saya diduga diperas oleh, ada waktunya nanti aku akan berbicara tapi tidak sekarang. Sebenarnya aku pengen ngunjungin sih sebenarnya. Ada yang bilang maaf bukan aku yang ngomong ya. Aku lihat baca-baca komentar netizen tuh Dr. Richard Lee ini sengaja mualaf itu ya karena ya itu guys untuk menutup kasusnya dia ini yang overclaim ya. Padahal dulu Dr. Richard ini suka mereview produk-produk overclaim ya. Tapi kenapa dia jadi sekarang pelakunya gitu ya katanya ya. Maksudnya yang mengedarkan produk seperti itu gitu loh guys ya. Yang kata Doktif ya, ini kata Doktif bahwasanya produknya Dr. Richard ini overclaim gitu kata Doktif ya. Kalau emang seperti itu gimana ya? Waduh. Padahal dulu aku suka nonton dia waktu zaman-zaman dulu banget sebelum dia bikin podcast, belum terkenal ya, masih nebeng di konten siapa gitu, YouTuber siapa gitu, aku lupa yang suka review produk-produk overclaim juga, tapi dia nggak terkenal. Aku lupa tuh channelnya, udah lama banget soalnya. Nah kita lihat lagi di video terakhir ini ada apa? Made in Korea jauh berbeda. Ya. Punya Rahma Uler. Ini dia 18 Januari yang dilaporkan Sheila Sofia dugaan pencemaran nama baik katanya guys. Tuh, nggak ada serum begini nih, nggak ada. Kau bisa bodoh-bodohin customer kau ya, tapi kau nggak bisa bodohin orang berpendidikan. Dan ini dipakai di tangan gua gatel, beda banget sama ini. Ini made in Korea, ini made in China kayaknya, atau mana gua nggak tahu. Ini yang ada niacinamide goibnya. Dia selalu membanggakan serumnya yang ini. Padahal ini nggak ada niacinamide-nya. Dan krimnya cair kayak ingus flu, kayak iler. Nih lihat,
Beda kan? Teksturnya beda. Beda teksturnya. Ini kalian pakai di muka, percayalah. Muka kalian jadi beruntusan, merah-merah. Dipakai dalam jangka waktu yang panjang. Ini bisa mengakibatkan kanker kulit. Terus tadi kalian lihat ya, saksi ya. Baru unboxing udah ada apa nih namanya? Kristal-kristal menumpuk di sini nih. Pas baru unboxing dibuka ini ada kristal-kristal menumpuk. Ini udah pasti jelek, nggak mungkin. Kalau bagus produk, saat kita unboxing, kita buka nggak ada serpihan-serpihan bubuk kayak begini. Nih, serpihan-serpihan bubuk. Nggak ada. Ini real, gue baru beli ya. Gue beli 2. Bahkan gue beli 1 paket nih, ada nih. Yang diselipin skincare oplosannya si Rahma Uler. Tapi dia nggak ngaku. Padahal ini baru sebulan kemarin gue beli. Nih. Apalagi yang mau kalian beli dari Rahma Uler. Dia aja sekolahnya nggak jelas sekolah apa. Dia nggak paham soal skincare. Dia tuh jual skincare karena dia tahu keuntungannya banyak. Karena dia tahu kalian heboh deh, heboh. Heboh. Perkara si Panda tadi jual diri. Si Panda tadi LG Basement. Perkara si Panda tadi nyewong dibayar. Oke, baiklah. Sebenarnya aku paling malas ngebahas ini, sumpah ini tuh sampah bagi aku. Karena kalau aku itu, ya nggak mempan lagi dikeluarkan aib aku. Nggak usah kalian ya, nggak usah kau ya, boti kewong kontra, dan ante-antemu, dan buzzer-buzzermu itu, yang menggiring opini, dan meng-up hal-hal yang menurut aku itu sampah, dan itu tuh hoax ya, dan nggak tahu asal-usul kejelasannya itu dari mana. Ya, aku itu bisa mengeluarkan aibku sendiri, kan aku udah bilang, kau tinggal minta aja aib aku yang mana yang mau aku keluarkan. Aib aku yang mana yang mau aku keluarkan, kau tinggal bilang aja. Kenapa? Kau udah ketar-ketir kali takut roboh usahamu juga, iya. Cair yang makan rendang sampai lebaran. Ayah. Tapi cuma sika, awas kena penyakit kolesterol, darah tinggi. Jadi kasus rendang ini semakin memiliki titik terang. Sekali lagi kami tidak pernah membenarkan. Wah, menurut pendapat kalian gimana nih? Apakah produk dari Selasokia emang benar overclaim atau enggak? Mungkin kalian yang tahu boleh tulis di kolom komentar. Kalian lebih memihak mana nih? Antara Nikita Mirzani, Doktif, atau Selasokia, atau Dr. Reza ya? Kalian bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.